Berduduk dulu. Lesu banget kayaknya ini nih. Itu kayaknya dari yang ini lebih bagus dari yang mataharinya lagi. Gua ada ini. Harusnya ini masuk ya, ini udah. Oh kan tuh kita ada 2 mic-nya. Yeay. Quick launch. Udah langsung rekam tadi kan? Pakai aja deh. Nah ini kita di sini. Ya. Gua rekam dulu ya? Bisa gak? Iya, langsung aja ini juga udah direkam. Salam Dayak. Bukannya gitu. Kayaknya miring kan yang ini nih. Tapi aman nggak? Tapi di Gitu nih. Karena somasi ya. Somasi ya. Yang kan turunin. Nah, gitu. In frame gue berdua ya. Iya. Masukin mantap. Ini enggak ada. Salam wangi ya. Salam wangi. Jumpa lagi sama gue di Love and Sand, channel yang membahas tentang wangian. Kita kedatangan Mbot dan James. Bener kan nama lu James? Tadi di bawah gue menyapa lu dengan Koan karena gue pikir nama lu Koan karena di sini mereknya Koan ya. Iya bacanya koan, bukan koan. Koan. Melambai. Oh, Koan artinya melambai bro? Enggak, bacanya melambai. Oh, Melambai. Koan gitu. oke. Bukan koan. Oh. Jadi lu perfumer Koan? Iya peracik. Peracik ya? Perfumer kan kelas Terlalu berat. Iya. Oh, Kayaknya udah kayak. Sen creator. Yes. Moles aja kan? Ini kita udah lama banget nggak podcast ya. Akhirnya kita ada yang mau diundang atau datang ke sini ya dari mana sih lu? Dari tadi? Dari BSD. Dari BSD deket lah ya. Setengah jam ke sini. Ini udah studionya Deddy Kobusier nih soalnya. Benar. Di Bintaro kan. Ini ada makanan, silakan kalau mau dimakan dan diminum. Ini ada minuman, udah dapat. Ini belum buat. Mesti in frame ya. Bisa. Kali aja ada yang mau produk placement soalnya. Benar. Hari ini gue mau ngomongin ngalor ngidul aja. Nih ada Mbot dan James. Tapi kurang afdol kalau kita belum coba parfum ini. Coba dong ceritain dong parfumnya ini mulai dari yang mana dulu nih? Dari yang klasik dulu lah ya, yang easy to Cool. wear. Easy to wear. Iya, ini ada Mire Ini sama ceritanya. Crimson. Ini sebenarnya Crimson berarti yang ini dong. yang ini Mirage. Oh iya. Ini botol lama sudah buka juga. Tapi bro, kalau lahirnya Koan ini kapan? 2023 kalau 2023. di web ya. Oke. Pasti banyak. Mungkin nonton ada yang mau jawab. Kapan nih bikin nih? Koan tuh lahirnya 2023 ya? Iya. Kenapa pemilihan namanya Koan dan secara filosofis tuh Koan tuh apa? Dan lu tuh backgroundnya apa dan gimana gitu? Iya. Jadi pemilihan nama koan dulu ya. Iya. Jadi koan itu kan asal kata itu kita minjem istilahnya. Iya. Minjem istilah dari Zen Buddhism. Itu nama Zen Buddhism. Jadi di Zen Buddhism itu ada satu teknik biasanya diajarin ke Pengikutnya. ya pengikut misalnya kalau di kuil atau temple gitu kan ada yang tuanya tuh. Iya. Biksunya terus ada anak-anak bawahnya. Dia ngajarin konsep ya kalau di Buddhism itu kan mencapai nirwana ya. Benar. Pencerahan bahasanya. Kan itu hal yang kompleks. Iya. Tapi gimana cara ngajarin dengan bahasa yang gampang itu lewat koan ini jadi kayak Metode berarti. metode. Jadi kayak kalimat kata-kata yang berisi pertanyaan sifatnya paradoks. Oke. Itu memicu pemikiran. Oke. Jadi logika itu harus di dulu. Oke. Jadi begitu pemilihan nama Koan Metode. sendiri. Metode ya. Jadi kita pakai parfum itu sebagai medium untuk menyampaikan satu pesan. Jadi Contohnya kalau ini 2 dari ini pesannya apa nih? Crimson dan Mirage. kalau kosmos ini sebenarnya nggak ada Ya. tema berat-berat maksudnya
Ya pengennya bikinnya aroma kayak wanita agak elegan Oh, iya. gitu, lebih fresh gitu. Iya. Ya udahlah, ini cowok buat yang fresh, habis nge-gym atau habis sih. Oke. ini yang casual. Harganya pun kan ya Affordable ya? Iya, affordable. Affordable berapa? 150. Oke. Worth it lah. Guys, ini enak sih. Kalau gue bilangnya ini mirip kayak sirup something ya. Sirup. Ada yang bilang kayak permen gitu. Ya, manis-manis. Emang cewek-cewek Indonesia sukanya yang manis. Benar, jujur. Jadi ini kan merah tapi dibilang rose bukan rose, dibilang cherry bukan cherry, kayak ambigu. Oke. Ya, paradoks tadi ya. Ideologinya tertuang juga Iya. ya ternyata di sini. Secara nggak sadar. Secara nggak sadar. Tapi ini Koan sendiri menurut dibikinnya itu waktu misalnya nih ada ini sendiri nggak? Misalnya ada metode sendiri kan? Koan itu kan metode. Iya. Nah terus lu pada waktu bikin parfum ini ada metode sendiri nggak? Ini bukan parfum ini Minuman. ada metode sendiri atau gimana gitu? Apa ngikutin dari Buddhism tadi? Jadi kalau kita bicara Kuan tadi, itu sebenarnya lebih ditonjolin di Journey Series. Oke. Journey Series itu lini utama dari brand Kuan. Itu termasuk mantra, samsara, nirwana, nyusul Belum jadi. Jadi di antara mantra sama samsara itu ada memoir series. Memoir series itu terdiri dari 3 parfum. Salah satunya baru rilis itu Songkla Memoir. Journey-nya tuh tentang apa? Nah, jadi sama. Jadi temanya itu kita ambil journey di kayak Zen Buddhism tadi. Zen Buddhism itu kan tujuan terakhir itu mencapai nirwana. Itu pencerahan. Ya, jadi awal itu mantra. Mantra itu awalnya tahap awal lah. Kita Tahap awal. doa apa segala macam. Habis itu, jadi ini gerbang. Lanjut ke memoir series. Memoir series itu kita menyelami mikrokosmos individu di internal. Wah, dalam bro. Ini gue nggak ngerti sebenarnya. Tapi gue ngerti Iya. Gue mau Karena- ngapalin dah. Memoir ini memori. Manusia itu terjebak dalam memori. Untuk maju itu kita biasa terjebak di situ dulu tuh. Memori masa lalu, yang sekarang dan harapan di masa depan. Dan Sombra Memoir itu nih memoir sekarang. Dan nanti yang kedua, film memoir itu masa lalu, nostalgia. Belum muncul tuh ya. Belum muncul, di situ baru Lumière. Itu masa depan. Jadi itu siklus pemikiran manusia yang terjebak di memori dia sendiri. Kalau dia bisa berhasil itu baru masuk ke samsara, dia baru bisa mengalami samsara. Samsara siklus kelahiran kematian. Samsara itu kematian. Mati habis lahir lagi. Terus Reinkarnasi. Iya. Siklus kehidupan. Itu dalam skala kosmik yang gede, tapi skala yang kecil ya kayak suka duka kita hidup lah. Oke. Dan habis itu dimensio. Itu ya Nanti nih ya. Karena udah rilis produknya ya. Nggak ada konten. Mesti datang lagi lu. Iya. Jadi berapa produk lagi yang akan itu? Mantra ya. Berapa produk lagi di apa tadi seri apa perjalanan itu? Totalnya ada 9. Jadi di mantra ini sendiri coba Ada contekannya kah di situ? Jadi ini kan logonya mandala ya. Iya. Kalau itu total 8. Benar. 8 jalur menuju nirwana. Oke. Jadi ini 1, ini 2, terus velo, dunia itu 3, berarti di 4 kan. 5 tambah 3 lagi dimensio. Oke. 8. Baru nyampe nirwana. Guys, ininya bagus banget. Keren sih. Niat sih Kacau. bikinnya. Wah, terus kosmetik ya? Enggak. Oh enggak. Oke. Lagi enggak. Apa ini tadi mantra? Mantra dari Koan Silakan kan mau nyemprot sendiri atau gimana? Gila. Koan Fragrance mantra kita hidu guys. Hiduan pertama buat kalian. Alah, udah gue bilang. Jadi kalau di sini dia bilang saffron, ozonic, bergamot, pink pepper, Black pepper. oh ya sorry. Terus nanti di middle-nya ada aquatic, incense, frangipani. Sebenarnya salah sih, bukan aquatic. Harusnya deep oceanic. Oh, deep oceanic harusnya. Karena waktu itu milih aquatic karena kayaknya lebih Lebih gampang diterima sama Iya, orang Lebih gampang. aquatic ya. Aku juga Yang deep oceanic
bingung juga kan. Jadi gue sambil menyelami ininya ya. Gue juga sambil menyelami laut dalamnya ini ya kan, mantra. You must try. Saffron ya. Kenapa di saffronnya ini taruhnya di top ya? Itu buat boosting aja sebenarnya. Saffron itu kayak iodine kan. Tapi nggak pakai saffron yang Bukan, essential oil bukan. yang gitu bukan. Soalnya masih tipis nih untuk sebagai pelengkap kah atau sebagai Sebagai apa? ini lengkap ngasih aroma fresh gigit dikit. Terus di bawahnya di base note-nya nanti ada oak moss, ambergris sama agarwood. Nah ini ambergrisnya, ambergrisnya masih dipertanyakan ini. Anggap aja akor. Oh ya, kos. Siapa Tapi ini ada tulisan nih agarwood Borneo. Berarti Iya, emang iya. benar dari Iya, Borneo. benar. Kalimantan. Salam Dayak. Salam Dayak. Gak pernah teman di Kalimantan ya. Iya. Ya, Karena memang si bro ini tadi cerita sama gua, dia punya supplier gaharu itu adanya di Kalimantan, dan dia suka ngomong salam Dayak gitu. Makanya gua ngomong dari tadi ngobrol. Beberapa dari komunitas kita ada pakai gaharu juga ya. Iya. ya ada banyak sih yang pakai itu. Dari Merauke. Dia paling bagus Kalimantan. Kalimantan ada beberapa yang gue tahu memang ada datanya gitu ya. Cuma ada berapa lah ya? Lebih dari 2 kok setahu gue. Tapi gue sih sebenarnya ada bingung ya. Lo kenapa milihnya yang Borneo? Apa karena ketemunya aja orang Borneo itu? Enggak. Atau emang lo tahu ciri Enggak. khas dari Jadi, agarwood? Kalau di mungkin di Borneo sendiri ya. Di Borneo sendiri itu kan luas ya, pulaunya luas. Banget. Dan tanaman gaharu di tiap wilayah itu pun beda-beda. Beda-beda. Dan beberapa ada mungkin juga ambil tunas bibitnya itu dari Kamboja atau dari Vietnam, terus di wilayah situ aromanya pun beda. Beda jadinya. Dan ini spesifik Borneo dipilih yang perendamannya nggak gitu lama, terus aromanya lebih soft, itu fruity floral. Iya, lebih nyambung ke Iya. aromatik tadi Apa sih. kalau pakai yang smoky terlalu animalik itu ya, habis sih kan. Nggak jadi. Ya nggak cocok sama temanya sih, gitu kan ini pembukaan ya. Iya. Harusnya menurut gue sih pembukaan ya yang lebih bisa diterima, yang lebih easy to wear ya kan. Ya nggak bikin orang kabur. Iya bener, mungkin nanti kalau kematian gue belum tahu nih kematian. Nggak juga gitu. Nggak secara literal. Tapi ini enak bro, ini enak. Bisa gue nikmatin lah sebagai orang awam. Lo emang masih awam ya kan? Masih awam lah, gue anggap Berdengkotan juga sebenarnya dia tuh. Tapi ini enak. Gila sih, ini emang Berapa mili tuh bro? 50. 50. Kalau mau dapetin produknya di mana nih bro? Di Tokopedia Shopee itu rekomend Shopee sih. Tokopedia agak ribet karena Apa nama Shopee-nya bro? Kalau mau tahu? Ya apaan kan? One Fragrance. One Fragrance. Nanti dicek aja sendiri ya guys. Nanti dijual dong di sensasiwangi.id dong. Benar. Saya kasih komisi nih gue. Nah oke, terus lanjut ke tahap yang memori. Ya, semoga memori. Kenapa nggak berurutan aja sih bikinnya? Jadi kan ini tadi harusnya ada 3 kan? Harus ada 3 Kenapa nggak bikinnya berurutan gitu? urutan maksudnya. Maksudnya kan kalau gue tadi merencanakan di 12 ya kayak di Pixel Potion. Berurutan tuh dari Januari, Februari, Maret, April. Oh, ya bisa. Nah ini kenapa nggak berurutan dari apa sih ini gerbang mantra? Terus memoir 1, memoir 2, memoir 3 gitu? Memo, ini kan sombong, habis itu Ya. nanti film-film menjadi Oh, bukan nggak mau rilis. tapi ini udah dirilis. Yang sombong udah. Oh, oke. Itu Nah, pun ini ada di pameran kita. Ada Fragrance enggak? iya di fragrance ini ada ya. Nah ininya ini kan bukan parfum semprot. Roll on. Coba ya, berarti ini diginiin. Nice. Dioles. Sebenarnya konsepnya kan karena kita menyelami memori personal. Iya. Bukan nyium ini terus ingat memori, nggak mungkin ya. Memori tiap orang beda-beda kan. Benar. Tapi kita mengambil nuansa meditatifnya buat kita pakai personal, makanya di roll on. Kan kalau roll on tuh lebih dekat ke badan. Ai sedap. Makanya lu lebih milih roll on daripada semprot Betul. tadi. Kira masalah budget nih. Soalnya tadi yang di mantra kelihatan eksklusif banget, tuh kayaknya mahal nih, PPH-nya nih gede. Gitu ya. Nggak PP ya, PP.
SPH mah apa? Nah, Pajak ya? pajak. Gara-gara gue lagi ngurusin pajak, sial banget. Oke, jadi gimana menurut lo ini? Baik ya. Ya kalau dibilang pahit, ya kayaknya jamu ya kalau orang kita bilang tuh jamu. Ini isinya apa aja bro? Kalau boleh dijelasin? Gue bacain ya, ini ada citrus lime, magnolia, tobacco, plastik kan? Plastik, akut plastik. Plastik. Ada lucu kayak sintetis. Iya. Terus ada patchouli, ada animalic, terus woody gitu. Pas ludinya berasa sih. Nah, tapi citrus lime ini Itu bukan gimana ya? Citrusnya itu kaffir lime. Jeruk Jeruk purut ya. Purut. Kan Nah itu dibaca. iya, gue baru masuk. Soalnya kalau citrus lime atau lemon, gue nggak dapet. Iya. Tapi ini kalau itu gue apal sih, gue suka makan dulu. Bro, gue boleh nggak kalau representasi ini nih aromanya cukup dark deep gitu buat gue sih, buat gue ya. Kan somblang. Somblang itu kan kenangan gelap. Oh, gitu. Ini gue gak ada briefing ya, ini gue gak ada briefing. Gue belum baca depannya, tapi Serius ada ada briefing. briefing. Bahasa Inggris lagi. Gue belepotan nih. Lu beli aja. Ini, wah, oke. Lu bisa baca nggak? Bisa, tapi ya jangan lah gitu. Kita ngeles. Tadi koleksi ini gitu. Iya. Ini ada kartu-kartu yang tadi nih, yang waktu mantra nih. Iya. Jadi biasa tiap itu ada puisi sih. Siapa yang bikin? Gue yang bikin. Puitis sekali. Nah, itu buat pendamping aromanya. Jadi harus beli dulu baru. Tapi memang ya kita kan bisa narasiin si parfumnya itu berbagai macam metode ya, kayak Iya. ada puisi, ada Visual. cerita, ada visual. Cuman nih lebih ke puisi nih yang ini nih. Nah, tapi kalau yang ini nih puisi juga ya, tapi bahasa Inggris nih. Puisi. Kalau yang ini bahasa Indonesia sama Inggris karena kertasnya lebih gede. Ini nggak Oh iya. muat ya. Dia cuma buat yang Inggris aja udah Inggris ya, aja. yang lebih ini ya. Oh iya, ini ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oh, nice. Nah, gue sih lebih masuk sih bahasa Indonesia nih. Ini kayak ada intinya. Apa tuh? Tinggal apa kan? Puisi. Sini ada. Itu. Dan ini Kayaknya dikasih gitu tahu banget. kalau pemakaian yang bagus di mana gitu ya? Di neck, Iya. di chest, di shoulder, inner elbow. Oh di sini di elbow. Sama waist. Ini siapa ya? Personal. Yang penting belakangnya sih penyimpanannya. Soalnya banyak orang yang salah nyimpan parfum kan. Ini apakah ada apa ya? Maksud gue ada bahan-bahan yang lu pakai, terus lu butuh cara penyimpanan tersendiri gitu? Kalau cara penyimpanan enggak, ini buat khusus cara parfum. Maksudnya Overall. kalau orang nggak tahu kan disimpannya di mobil nih. Bener. Di parkir. Bahaya sih itu, Iya. bro. Bahaya. Terus simpan di kamar mandi Oh. juga. Kenapa kalau di kamar mandi? Kan kita keluar masuk kamar mandi waktu kita di dalam tuh panas biasanya suhunya. Ya itu kalau yang rumahnya pakai itu anak pinter ya. Nggak relevan sama gue nih pakai yang Iya. dingin terus. Kalau pakai kayu kopi kagak relate, kagak relate. Suhunya nggak stabil. Suhunya yang Suhunya dia. nggak stabil. Iya. Sama kayak kita nyimpan raw material ya. Pokoknya nggak relate sama orang-orang yang masih pakai kayu kopi. Kayu ngope. Jadi kalau yang buat Tapi, iya. apa namanya alergen ya, biasanya Alergen. kita cantumin di belakang box. Oke. Itu alergen. Ini jatuhnya lu bisa bilang si koan ini sebagai niche atau lebih apa ininya kategori. Kalau sekarang kan banyak tuh kategori-kategori. Iya terlalu banyak kategori bingung ya. Tapi lu ini ya apa namanya? Batch-nya niche. Niche ya. Batch-nya berapa? Satu kali lu bikin? Itu paling banyak 35 botol. 35 bot, Paling 35. banyak sekitaran segitu deh. Itu kenapa? Apakah keterbatasan karena bahan-bahannya mahal? Satu bahannya mahal, satu jualnya pun bingung ya karena kalau niche itu kan lebih idealis. Ya. Dan I see. artisanal juga bisa dibilang artisanal karena kita handmade manual ya kan. Oke. Nah ini kemarin dipamerin sih. Dipamerin yang ini. ya? Yang gue lihat yang ini sama yang ini. Mantra. Mantra. Nah, ini belum rilis sebenarnya nih.
Yang ini belum rilis lah, berarti spesial banget nih kita bisa icip-icip di sini nih. Oke, kita langsung pakai lagi kan. Coba kita hidu-hidu. Silakan Bapak buat. Kita bukanya. Berasa premium banget cuy. Kacau. Ini ada magnetnya. Nice. Oh, ini copot. Ini harusnya gini ya. Iya. Oke, tarik. Sorry. Mantap kan. Bersih lagi ininya ya. Siap sih. Filter. Gue dulu ya kan ya. Siap. Silakan. Biasanya gue tuh sekali nyium, gue tahu materialnya apa segala macem nih karena blendingnya bagus banget sih menurut gue. Jadi gue rada susah nih kecuali baca. Nah ini ada. Oke. Gue bacain ya guys. Pertama-tama di sini tulisannya raspberry, orange, arabica Bali. Arabica Bali ya? Kopi. Cincer. Jadi Kamu cincer sendiri? Sendiri terus gue cincer. Kenapa ini sebenarnya di top atau emang nanti lu taruh di top atau emang ini? Karena dia biasanya kan di alkohol Okay. dan konsentratnya tuh nggak banyak waktu di cincer. Itu kalau misalnya kita tincture itu otomatis jadi selalu top notch atau gimana sih? Dan tambahan kalau kayak minyak itu Nggak bisa. Middle base. Middle base ya? Gue belum pernah nyoba sih. Maaf, saya nggak tahu. Saya cuma kasih opini saya aja guys. Oke guys. Ini, terus ada siam wood. Iya. Gue nggak tahu sih siam wood. Nah siam wood apa tuh siam Gue wood? nggak salah dari Vietnam dia. Kayu siam. Kayu siam. Itu kadang Yang jadi biasanya lupa juga. buat yang biasanya dipakai buat ini nggak sih furniture nggak sih? Enggak ya? Siam. Sayang lah. Ini Mending dikerap jadi lupa. kan kayak cendana juga. Cendana. Iya. Sebenarnya dia cendana. bisa jadi macam-macam pernak-pernik, cuman emang dia wangi kan. Biasanya kipas gitu. Kipas itu kalau orang kaya anjir Orman itu pakai kipas cendana kan. Kalau duitnya nggak ada seri Iya. di meja gitu. Kipas cendana. Gue nyari di pasar raya kemarin kagak ada. Ini mana kipas bagus semua. Sayang banget, baru gue kira tuh di situ ada soalnya kan harganya mahal tuh. Mahal. Ini mantap sih, meskipun nggak magnetik, tapi dia kenceng gitu, nggak bakal jatuh. Iya. Tapi jatuh. Jangan lu jatuhin ya, mahal nih harganya nih. Terus di situ ada jasmine, red rose. Red rose nih maksudnya lu bikin sendiri atau emang dari? Rose absolute. Buset. Iya, sama ditambahin lagi lah. Kalau rose absolute murni mah. Iya sih. Jujur gua nggak tahu harganya berapa, tapi kalau lu mau ngecek sendiri aja deh di Shopee sama Tokopedia-nya, beneran. Karena dia pakai rose absolute. Anjir. Tapi topang lagi nggak murni. Iya lah pasti, tapi dia ada pengguna rose absolute. Kalau lu tahu harga rose absolute berapa, lu komen di bawah. Bener lagi belum ngambil lah. Terus ada hilang-hilang. Terus saffron. Nah, saffron yang di sini saffronnya sama sebagai kayak gini buat ngebus tuh. ngebus aja ya. Terus sama peach sama vetiver tuh. Dia taruh vetiver sama peach. Ini emang hitungannya dia di middle atau emang Di middle. peach biasanya di top notch ya? Ini pitch yang Cenico ya. Pitch Cenico Pentanon. Bukan dari Arlihat ya. Kalau biasanya kalau dari Arlihat dia akan ke atas tuh. Iya. Terus di base-nya nih, berarti yang di bawah base kan. Base. Ada vanilla, ada patchouli, ada musk, dan red sandalwood. Sandalwood kan bener. Ya, gila sih. Ini dari tadi pas lu datang, kita ngobrol-ngobrol, gue nyemprot ini terus nih. Tapi ini yang beneran enak sih, buat gua Samsara sih oke. Mantra juga gua suka, tapi kalau ditanya gua lebih suka yang mana, gua sih lebih suka ini sih, Samsara oke banget. Samsara tadi gimana? Itu back story-nya, konsepnya? Jadi kan siklus samsara ini siklus kehidupan. Iya. Kalau secara makro itu kelahiran kematian. Ya. Awal kita cium itu pasti manis, fresh. Hmm. Tapi pas sudah masuk ke middle ke bawah itu ada kesan woody yang ada sedikit pahit dari patchouli semua gitu. Iya. Itu menceritakan kalau kehidupan itu lama-lama layu sudah mati. Tapi kan di belakangnya itu ada emas. Emas itu kan nyaman ya. Itu melingkup kalau kematian dan kelahiran dan kematian itu suatu keindahan
universal, bukan satu yang harus kita tangisi itu entah. Gila sih, ini calon-calon bestseller sih menurut gue si Samsara nih. Samsara ya sih masuk ke Kan masuk banget ya. masuk. Ini feminim atau masuk? Buat gua sih Ini unisex sih kalau gue. banget sih. Gua nggak bisa ngekategorin ini ada di lean to feminim atau lean to maskulin, tapi ini emang ada yang di tengah-tengah gitu aja sih buat gua. Kalau mantan lebih condong maskulin kayaknya. Oh ya, Maskulin, itu itu maskulin. maskulin tadi. Orang nggak tahu dibilang bapak lebih. Oh iya, iyalah kayak gitu. Bukan ini lagi. Ya. Ya yang ini ya. Tapi dari daunnya mantra enak kok. Iya, itu memang kunci di Butuh sabar sih kalau mau nikmatin mantra ini butuh sabar sih. Cuy. makanya biasanya kita rekomendasi ini jangan sekali semprot sniff habis itu udah nilai itu jangan kalau yang mantra. Gimana cara lu ngatasin customer yang gak sabaran buat langsung ke base? Bisa nggak? Susah Iya, itu udah. harus edukasi itu. Iya udah, memang tugas kita lah. Kemarin tuh di pameran kita semprotin ke ini dulu kan, ke mana? Iya ada wadah jar gitu. Wadah jar. Terus emang sengaja dibiarin buat dapat base-nya kan. Jadi orang yang nyemprot, oh ini topnya kerasa. Tapi pas di jarnya itu kan udah base gitu menurut. Itu kan berjam sekali tapi kita respray ya waktu di Nah pameran. itu gue rada bingung kenapa di respray kan pengen Iya. dapat itunya. Oh disuruh ketua panitia. Iya. Sebenarnya Ketua beda. panitia masih jalan. Tapi beda parfum beda ini ya. Dragon ya, kayak mantra ini dapat dragon paling enak tuh fase 2 jam lebih. Oh. Dia kalau kita full spray di badan bisa seret-seret 5-10 kali spray anggaplah. Itu bisa tahan 8-12 jam. Jadi 12 jam. fase terakhir itu udah kayak aroma kayak civet, tapi civet yang bukan yang medok Animalik banget bukan, bukan. tapi ini yang manis bersih. Bukan sifat yang tokai ya. Bukan yang tokai banget tapi tokai tapi iya udah difilter jadi ya rada bersih gitu. Jinak lah ya. Iya, tokai jinak. Tolong jangan ini ya, jangan ntar gue mesti edit susah-susah ya. Nah, jadi emang sifat rata-rata animalek sih ya. Kalau yang ini lebih bersih. Kalau misalnya di 1% tuh udah bersih sih. 1% aja menurut gue sih kebanyakan sih menurut gue. Banget Kan sifat. 1%, habis itu mainin di sini kecilin lagi. Oh, Didilut iya. dulu terus baru Iya. dimasukin. Jujur gue belum nyobain yang crimson ini sih bro. Pengen nyobain. Oh ini, iya itu. Pengen nyobain sih. Gua ada yang ini. Iya. Ini lebih kayak generic pasar Indonesia buat gua. Yang klasik series. Yang ini ya, oh klasik seriesnya. Iya, kita sebutnya. Guys, sorry guys, ini aja spraynya bagus banget. Wow. Wah, Crimson. I see. Ya. Terus lu buatnya di rumah. Di rumah, di kamar itu. Masa di luar ya? Tapi ada juga sih kalau gua lebih suka di ruang bawah tuh tadi lebih kebuka. Oh, Kalau di kamar kayak gini nih sekarang di kamar ini gua kadang suka Ngap atau harus gitu-gitu ya. ke bawah-bawah apa ya, sugesti atau gimana ya, kayak misalnya gue habis nyium apa tadi jadi gue ke bawah-bawah jadi kayak masih ada dalam ruangan itu gitu. Jadi suka susah gue mau misalnya dari top note mau kulik base atau midnya tuh ada wah masih ke bawah yang tadi nih wangi ruangan, jadi kadang besok udah males. Mau sistemnya, misal kita bikin satu formula ya, jadi satu di beaker kan. Ya dipikir Terus dari sniff, terus kita ke tempat lain kan. ya Di ruangan yang sendiri, terus dia minum dulu nongkrong makan atau minum apa, terus naik lagi, nyemprot lagi gitu. tapi Iya, secepat itu juga ya maksudnya. Ini si contoh si Samsara nih yang gue suka nih, ini proses pembuatannya berapa lama? Ini 2 tahun. Jadi lu makan naik sampai 2 tahun. Kalau 1,5 tahun, ini 1,5 tahun. 150 formula sih. Makanya tadi dimulainya tahun 2023, Iya. tapi baru mulai jual sekarang. Iya, Begini nih. lama develop. Idealis. Habis sih. Iya, itu pasti ya itu juga sih. Buat balikin modalnya, maksud gue selama 2 tahun itu rada susah nggak sih? Ya pasti susah. Nggak ada pemasukan, maksudnya kita dari awalnya dari hobi dulu berarti. Hobi dulu. Kalau dari hobi mah senang aja buang Maksudnya, duit. ya kita passion ya. Passion kita gitu. develop.
kalau udah passion, udah hobi, idealis lagi ya. Iya. Urusan balik modal mah kayak Iya. jadi dulu. Hidup apaan tuh? Oh ini minyak angin beruang kan? Dari koan juga. Dari mana ya bro? Bukan koan, tapi gue juga ya. Oh, masih tuh. di Oh, bidang gue kira brand. mau produk replacer sini nih. Boleh sponsor kalau. Ternyata Jadi brandnya Soma Herba. Soma Soma. Soma. Jadi minyak angin ini kan dari bahan sisa gitu kan. Jadi bahan yang buat develop parfum ini banyak Oke. terus ada sebagian nggak pakai. Benar. Kayak cinnamon bingung terlalu Banyak. satu kan bahaya ya. nggak Bahaya. boleh bakar alergen. Kita pakai jadiin minyak angin. Oh oke. Biasanya buat ini sih kalau udah hidung udah mati nih nyium parfum. Maksudnya kayak udah enak dah bahasanya. Udah enak. Cium ini di segar seru. Tapi ini minyak angin beneran yang gue ngerasa tuh seger banget. Lo tau gak sih kalau kayak ada sesuatu yang ambil sini cuy. Beneran lo harus cobain sih. Apa namanya minyak angin apa? Beruang. Minyak angin ada catnya gak sih? Minyak Soma Herba. Soma herbal minyak angin beruang. Nanti ada variannya panda. Variannya ada panda. Ada beruang, ada panda. Bagus ya. Nggak tahu semua. Bro, gue sih request Enak sih, sama iya. gue aromaterapi sih. Oh mungkin dia eksotis juga sih. Iya. Di Cina tuh ada tuh panda, beruang sama tapir. Emang ada merak, apa cendrawasih. Pernah kali kan cendrawasih mah di Papua aja. Tapi nggak tahu Oh iya, di bawah. merak. Kalimantan. Ada yang nonton emang? Ada. Ntar yang kita di sini pada nonton. Tapi beruang juga ada di Kalimantan setahu gue. Ada? Beruang ada di Kalimantan. Lu Kalimantan mulu dari tadi kenapa sih? Udnya mantap banget cuy. Coba. Dia tuh bawa ud Bawa ud. si James ini bawa ud asli dari Kalimantan. Dia beneran bawa ud dari Kalimantan. Ini hitam banget kan? Ini emang aslinya hitam begini. Aslinya. Kalau gue pernah lihat ud itu ada yang hijau itu bener. Bener. Hijau ya. Itu teknik distilasi ngaruh juga sama bakteri. Oh. apa yang Bakterinya setahu gue namanya azul ya kan. Kata Azul sih. azulen gitu namanya azulen, bukan azul Cuman ini ya, bukan azul tequila ya. Iu. baunya kalau orang Tapi biasa masih tuh- bisa diterima sih kalau mungkin hidung perfumer bisa nerima ya, tapi kalau hidung awam sebagian sih lari langsung cuci tangan. Tapi ini enak gue udah sniff dan gue betah sniffnya ini. Enak beneran yang emang gue bisa nikmatin aja. Tapi kan balik lagi ke selera ya. beberapa wood yang gue tahu dari Aceh sih dia tuh lebih cenderung woodnya tuh kerasa banget ya. Kalau ini masih kayak ada rasa berry atau buahnya gitu, fruity nggak sih? Menurut lo gimana? Jen? Kalau di Iya. awal aroma fermentasi. Oh itu fermentasi itu Itu lebih. Oke. Habis itu pas tengah itu udah kayak raspberry, lebih ya fruity Lebih raspberry. fruity itu kan. Habis itu terakhir baru karakter foodnya keluar. Nah ini tadi gue sempat netes di sini, tapi gue nggak ngomong-ngomong sama beliau karena gue takut diomelin. Jadi gue netes Iya, dan mahal, baunya enak nih. Ini udah enak nih. Gue tadi pakai tetes izin ya bro, izin. Lu di sini depan kamera lu. Ini mahal kan segini ya? Ini bisa jadi berapa botol kalau kayak gini? Ini kan biasa kalau kita buat ngeracik dilut dulu nggak Iya. mungkin. Ini kan masih pure kan? masih pure. Biasanya lu dilut berapa nih kalau Biasanya paling batas awal ya, awal itu 10% dulu. Iya. Tapi kalau udah terlalu kencang nih, kita turunin lagi 5%, kira sampai 1. Iya. Kalau parah bener sampai 0, gitu. Iya. Iya. Tapi dia emang kenceng banget sih bro. Kenceng. Dari Kalimantan. Kombinasi. Iya. Tapi itu beda sih sama yang pakai di sini. Loh, ini beda lagi nih. Beda. Ini dipakai di Ini lagi Belum dipakai, belum lagi dipakai. di riset. Lagi di riset. Pelajarin dulu. Soalnya baru di distillate. Tapi karakter woodnya yang dipakai di sini sama nggak sih? Beda jauh. Oh beda. Kalau yang lu pakai di sini karakter woodnya yang gimana? Sama surga. Singkat padat jelas langsung. Iya. Ya awalnya itu berry kayak bukan kalau itu kan raspberry ya. Kalau iya. itu lebih berry yang kalau kita bayangin itu berry merah. Tapi dari Kalimantan juga nih. Kalimantan. Oh iya, rata-rata apakah lu ngerasa nggak sih kalau misalnya wood dari Kalimantan tuh Karakteristiknya Karakteristik. Ya, itu ada sempet coba 4 varian. oke. Cuma tapi yang
detect dari mananya ini orang-orang. Sisanya tuh ya salary aku mungkin bingung juga ya. Tangan gue berapa ya. Wih, tangan pertama. Gile. Enak ya kalau kayak gitu ya. Dan apa namanya? Pertanggungjawaban ke BPOM juga gampang ntar ya. Bisa jelasin. Jadi kawan hubungannya langsung juga sama supplier, petani dan lain-lain, distiller dan lain-lain. Kalau sebelumnya kita enggak sih, sebelumnya enggak ya. Cabut-cabutan, tapi kedepannya rencananya kita mau lebih proper. Jadi lu tahu nih barang dari mana nih? Bisa ke detect langsung kualitasnya itu konsisten nggak? Gitu. Karena kadang nggak konsisten. Kita beli bahan. Makanya itu guys, support produk-produk lokal, tapi yang artisan, ya artisan sih nggak apa-apa, terserah, kasih aja. Ini sama biar gampang. Jangan asal ngomong. Gila. Aduh, ini lu desain sendiri juga kah? Buat Kalau packaging ya, tapi kalau gambar udah AI juga sih. Oke. AI ya, Tapi dia gitu. Saya nggak murni kayak gini kan, gue edit juga. Kan tapi maksud gua pemilihan kenapa lu pakai hard box gini atau magnetic itu kan keputusan desain juga kan. Iya. Buat naikin harga jual juga kan. Itu oke naik juga. Oh iya. Itu tetap aja sih Tapi kalau kita bilang ke kemasan kan, ya mohon maaf ya, mungkin masyarakat kita konsumen sering komplain, maksudnya gue beli parfum harga segini nih, kok kemasannya cuma gini doang, terus di compare sama parfum dari Arab yang di depan tuh kemasannya keren-keren harga cuma 500.000. Gue pengen komen tapi kayaknya komentar gue terlalu berbahaya, jadi gue tampil. Jadi kita hindarin itu. Gue juga pikirannya seperti itu sih ya. Semua. Gua tuh pernah ngomong di podcast ini bahwasannya kalau lu ngebeli sesuatu produk dari artisan tuh yang lu beli tuh bukan cuma produknya, tapi rasa yang dia taruh, dia bawa, pikiran, hatinya dia tuh yang ada di situ gitu loh. Iya. Jadi bukan cuma produk yang lu beli, tapi pikirannya dia, waktunya dia, tenaganya dia. 2 tahun kan bikinnya? Setahun setengah. Ini 2 tahun. Tapi mungkin karena ini sih edukasi di masyarakat kita masih minim ya, karena hype parfum baru bisa dibilang baru ya, dari habis COVID itu. Dan kalau boleh ngutip dari omongan seseorang, bahwasanya industri parfum kita tuh terlalu cepat berkembang gitu aja sih. Seorang tuh siapa? Lu nggak mau kreditin siapa? Kak Juris. Oh, Kak Juris. Terlalu cepat berkembang. Terlalu cepat, positif mecernya tuh terlalu cepat gitu loh. Lu setuju dengan hal itu? Gue setuju banget. Ya makanya perlu podcast. Gimana? Ya kita tuh perlu wadah-wadah atau media-media yang menyampaikan keresahan-keresahan artisan-artisan kayak si James ini sebenarnya. Terus juga nggak melulu exhibition yang jualan, tapi taruh karya seni di situ buat ngangkat artisan-artisan yang potensial lah. Menurut gue sih kayak begitu aja. Ya kan James? Ya ada teman. Jadi sama. Emang kalau dipikir-pikir, kalau artisan tuh emang kenapa dengan seadanya gitu? Bisa apa kan justru ya karena artisan itu kita udah buat nih pasti mahal nih karena kita effortnya lama, waktunya, terus itu aja udah yang bisa dihitung sendiri tuh, maksudnya waktu terus belum raw materialnya yang kayak begini kan. Itu ininya segini nggak boleh tadi totalnya. Terus sama ya maksudnya dengan tambahan ini berarti kan harga jual lu jadi harusnya akan naik ya. Apa lu nggak takut sama pasar yang mungkin yang bisa middle aja gitu bisa beli atau gimana? Enggak sih. Maksudnya kalau kita lihat dari skala market Indonesia ya sekarang ke Indonesia itu kan pelan-pelan geser nih. Awalnya mungkin awal-awal parfum itu pasti orang belinya di refill bibit gitu ya, itu wajar sih ya. Terus sekarang mulai perlahan ada brand-brand lokal yang skala produksinya massal, orang-orang pada lari ke situ. Terus ditambah parfum grup dari Arab muncul, mungkin yang bagi nggak bisa beli yang ori mahal, belinya grup pindah ke sini. Dan ini kan pasti ada pergeseran lagi. Iya. Arahnya kemana?
Kita lihat aja nanti kemana ngebawa soalnya Dia tidak bisa berani menerka-nerka. Tapi gue sesenang itu ya sama parfum di Indonesia, maksudnya perkembangan parfum di Indonesia, karena menurut gue semakin banyak pemainnya semakin kompetitif orang-orangnya, Iya. dan semakin kayak pengen nunjukin nih gua kayak gitu. Karena secara perlahan kan banyak orang keluarin brand baru. Iya. Mungkin bukan dia develop sendiri, tapi dari katalog brand gila bahasanya. Atau dia sebuah parfumnya luar. Tapi kan mulai bermunculan juga peracik-peracik parfum lokal nih. Benar. Dan dari situ mungkin satu bakaran kemana sebenarnya. Gue masih belum berani ngomong. Udah bayang tuh. Tapi gini, kalau dari gue ya, misalnya kita juga bisa menentukan arah sebenarnya sih sebagai si perfumer. Misalnya kayak yang gue yang gue lihat brand owner dan perfumer di 2 tahun lalu ya. Awal-awal tuh biasanya waktu itu hype tea. Ya. Iya kan, benar. Tapi gue udah duluan. Lu udah duluan kan? Bagusnya lu udah duluan. Gue udah duluan di City itu Enchantress. Nah, emang tea menurut gue gampang lah, maksudnya entry level untuk orang racik karena emang tea itu gampang diterima banyak masyarakat gitu. Terus yang tadinya para influencer mikir kalau ntar next abis tea itu ada iris, tapi ternyata salah. Apa kemarin? Keminyin? Kuntikor. Gile ya nggak sih? Tapi iris masuk kuntikor nggak sih? Enggak ya? Lebih powdery gitu biasanya. Ya, powdery. Ada yang lebih ungu juga, ungu. Kalau gue soalnya ngelihat wangi itu bisa digambarkan dengan warna kalau membayangkannya. kalau gue di visualisasi. Iya, gue visualisasinya warna. Lu apa? Gue Sensor. Kalau dari lu ngelihat parfum lebih cenderung kayak gimana? Apakah lebih narasi atau visual atau kayak gimana? Lu ngejelasin parfum tuh? Biasanya ya ngeblank sih, tapi ngeblank biasanya ngeblank cuma aromanya. Tapi beberapa parfum tuh waktu dicium karena mungkin saking bagusnya ya, jadi langsung kayak punya imajinasi sendiri. Tapi imajinasinya nggak recall sama memori atau emang lu lebih ini kayak kalau memori itu biasa di raw material. Oke. Contohnya apa bro? Garu. Lu ada keterikatan sendiri dengan memori dengan gaharu itu nggak? Gaharu Enggak sih, tapi kalau kalau waktu kecil atau apa gitu enggak? tapi kayak nge-recall, mungkin karena komposisi molekul di gaharu itu kompleks ya. Terus nggak tahu, mungkin dia ada sisi animalik, jadi bagian primal di kita Primal. kita mamalia ya. Iya benar juga. Jadi kanker gitu. Oke. Padahal dia dari ini juga ya, dari pohon ya sebenarnya kan, Di pohon yang kena dari bakteri itu. Gue benar-benar amazed sih sama gaharu Indonesia tuh ternyata banyak banget variannya, tergantung tanah dan letak geografisnya ya kan. Yang kayak bakteri. Dulu tuh gue boleh sebut kali Fahrul Ut ya, kan dia pakainya yang dari Aceh tuh. Gue pertama kali mengenal Ut ya, yang kayak gitu, yang dari Aceh tuh yang tadi gue bilang lebih kayak gue bilangnya lebih cenderung kayak cedar atau apa ya, cedar wood ya, atau cendana lah gitu. Arahnya lebih ke wood gitu, wood yang soft atau wood yang dark gitu. Nah tapi kalau ini ada beri-berinya ya, ada beri-beri gitu, nakit ya, ada buah-buahnya gitu. Itu kita emang bisa ya budidaya kayak gitu ya? Apa Itu sama aja kayak ubi celembu nggak sih? Cuma bisa tumbuh di tanah tertentu. Iya, setahu gua tuh. Jadi misalnya nih gue mau budidaya gaharu, gue ngambil bibit dari si Kalimantan ini, gue pasang tanamnya di Bintaro, di Bogor deh ya, gede dikit. Itu tuh akan beda nanti atau gimana? Beda, pasti beda. Dari satu tanah yang sama, misalnya kita tebang terus tanam lagi itu pasti beda.
Oh, itu Jadi ini kayak- ya, apa humus atau ininya udah keserap dari Terlalu kemarin banyak gitu. faktornya. Hmm. Jadi Oke. ya kayak kita pakai parfum yang pakai garu ya. Pakai misalnya ini, Iya. nextnya belum tentu hasilnya sama. Ini batch ini sama batch yang kayak Sama. sana. Pasti beda. Walaupun sama-sama dari supplier yang sama. Ya, itu bisa beda. Kan lihat musim juga, cuaca iklim sekarang kan kacau balau. Kacau banget. Iya sih. Gue pengen minum tapi nggak boleh. Gua rasanya Pengen pray for Sumatera lah pokoknya kita juga. Sayang banget alam Sumatera. Aduh, itu banyak gaharu-gaharu bagus di sana. Oh, itu yang Iya. kemarin banjir itu ya. Itu Bener. bisa jadi office essential oil itu padahal tapi Itu kan dari Bukit Barisan tuh banyak gaharu juga. Sayang banget itu Sumatera. Pokoknya kita pray for Sumatera. Kita Itu baru satu tanaman kan, belum tanaman lain. bener tanah Sumatera tuh tanah subur. Ya Indonesia tanah subur tapi Sumatera tuh ada beberapa bahan baku yang kita spesifik ngambil di sana kayak gitu, terus ada ciri khas tertentunya dan lain-lain. Sayang banget. Sumatera cepat pulih lah. cepat boleh. Ah, gila. Lu jadi tadi mau ngomong apa tuh ya? Lama sih lu intronya. Oke. Intro ke Sumatera. Gue oh iya. Tadi gue mau ini, itu maksud gue mau nanya deh, emang ada nggak sih si kelapa sawit yang isunya ditanam sebagai pengganti itu tuh hutan yang di Sumatera itu bisa nggak sih dijadikan essential oil? Pernah ada nggak? kelapa sawitnya. Nggak tahu, I don't know. Kelapa Bagian sawitnya jadi minyak goreng kan? jadi ntar bisa masak kita loh. Produk turunannya es kelapa sawit. Ada dengar sih bagian mananya bisa jadi Es kelapa sawit. gitu. Enggak, maksud gue kan kalau destilasi itu kan ada bagian misalnya daun, Iya. bisa dari akar, bisa dari Bonggol. iya. Nah itu kalau di kelapa sawit kita ada nggak sih yang bisa dipakai untuk jadi minyak wangi gitu? Kemarin tuh udah dengar ya bagian mananya bisa jadi, tapi belum pernah nyoba sniff juga ya. Baru sudah dengar. Ini nih. Apakah kita kalau pakai essential oil minyak kelapa sawit akan berubah jadi gorengan? Itu minyak goreng kan kayak gitu udah. Kan minyak kelapa oil. Iya. Aduh, itu PR nih buat menteri ke ini ya, menteri kehutanan, tolong. Kamu kan udah nebang banyak. Setidaknya kelapa sawitnya bisa dijadikan Benar. minyak wangi. Ayo kita nih perfumer minta apa ya? Minta jatah ya? Minta pertanggungjawaban lah ya. Iya. Tapi sayang sih, maksudnya kalau Wan kan pernah ketemu sama beberapa perusahaan distiller juga ya. Mereka destilasi sendiri semua. Dan dari mereka rata-rata itu banyak ekspor keluar. Iya dong, duit dong. Destilasinya. Dan saya maksudnya kenapa kita nggak hilirisasi bahan ini? Iya, itu pernah. Jadi kita jadiin parfum terus kita jual lagi, kita ekspor keluar. Masalahnya kan tuh. ya Itu kan hulunya tadi, terus kita kenapa nggak bikin parfum di hilirnya Iya. tuh ya kan, untuk nilai tambah suatu produk gitu kan. Iya makanya, jadi Gue pengen ngomong gak tau makanya udah gue gue pernah ngebahas itu. Gue pernah ngebahas itu di grup lah, salah satu grup. Jadi intinya sih menurut gue waktu itu gara-gara artikel DAI ya kalau nggak salah, Pusat Asosiasi Dewan Atsiri Indonesia. apa tuh? Dewan Atsiri Indonesia. Dewan Atsiri Indonesia, ya betul. Dia tuh mempermasalahkan jangan hanya sibuk hilirisasi aja, tapi di hulunya nih ini apa bermasalah Terseok-seok juga, ya. terseok-seok. Nah, tapi kan kalau misalnya dia langsung ekspor, ya dianya emang gak gitu ya, Tapi kagak bisa tanggung jawab. mungkin ya kita nggak tahu juga di bagian hulu awalnya ini birokrasi ribet gimana kita nggak tahu ya. Oke. Dan di kita sendiri mungkin di sisi brand itu kan ribet juga tetap. Kalau di atas ribet-ribet ya. Dari ribet menurunkan ribet beranak ribet. Iya. Terus iya sih kalau gue bilang Dibandingin negara lain mungkin. menurut gue sih
sebenarnya bisa aja ya dihilirisasi dengan baik, tapi PR-nya ya menurut gue kita juga susah ya, perfumernya masih sedikit ya. Ya, Jadi kayak yang menerima dari si itunya tuh, dari hulunya tuh sedikit gitu, makanya dia mending ekspor aja emang. Emang di luar lebih banyak yang butuhkan gitu. ya. Iya sih. Demand-nya mungkin kalau makin banyak perfumer kayak James ini yang menggunakan bahan-bahan natural ini, ya pasti banyak juga demand-nya gitu. Ya setidaknya harusnya sih sebelum diekspor itu kan kalau bisa langsung disisihkan ya, setidaknya bisa lebih murah dong harusnya gitu nggak sih? Jangan pakai standar dolar atau atau uang luar. Kalau misalnya Gitu aja udah, kita aja misalnya nih ekspor ke Singapura dulu terus dibeli lagi gitu kan, itu udah pasti walaupun masih sama ya nggak diolah gitu ya, tetap aja sih menurut gue bakal naik harganya karena udah kemana-mana. Nah kalau emang waktu itu sih gue bilang ya sebagusnya sih ada middleman ya, middleman itu ya si dai-nya itu ataupun kementerian atau apa yang dia kayak marketplace-nya gitu. Jadi ya kita bisa cari informasi tentang si ini itu gampang. Ya apapun lah, minyak apapun lah, Iya, bisa apapun. patchouli, vetiver. Oh ini minyak vetiver dari Jawa, ini dari Sumatera gitu. Apalagi banyak yang pemalsuan juga ya, mungkin bahasa kasarnya pemalsuan. Itu kayak kita beli gaharu, tapi bukan gaharu. Bagian atau dicampur gitu. Oh udah tidak murni. Tidak murni campur patchouli atau Iya. kadang mirip cendana gitu juga. Atau mungkin patchouli sendiri ada juga dicampurin jangan patchouli. Sebenarnya nggak patchouli. Iya itu kita ngontrol itu tolong ya pihak pemerintah atau kitanya sendiri mesti tahu atau kayak gimana. Kan kita datang kita pasti dari distributor dong, gitu. Ya. Distributor atau Kalau distributor yang udah proper ya, maksudnya udah PT, udah skalanya gede, mungkin kita ya percaya aja, maksudnya mereka udah uji lab segala macam. Tapi kan kita nggak bisa bergantung satu distributor karena beberapa bahan mereka mungkin nggak punya, kita nyari yang lain. Waktu proses nyari ini kan coba-coba dulu nih, dikit-dikit, mahal-mahal gitu. Iya. Dan ya tadi yang pengaruh juga ya iklim sama apa waktu ini, next year mungkin dia dapatnya beda lagi nih, pada lebih ke woody daripada ke fruitinya gitu. PR-nya banyak juga ya, tantangan di mango gitu kan. Standarisasi lah minimal apa kayak gitu, COA apa-apanya gitu ya. Dan murah. Sintetis pun rata-rata impor kita ya. Ya rata-rata impor, nah itu keren banget sih. Gue dulu sempat bahas di YouTube gua ya. Jadi kalau dulu kita dituin sama TKDN tuh apa sih? TKDN dalam negeri. Iya pokoknya itu. Pokoknya tingkat nasional dalam negeri apalah gitu ya. Jadi seberapa banyak dari botol, dari tutup botol, dari isinya, kandungannya, alkoholnya masa mau impor gitu kan. Alkohol boleh lah dari Indo, cuman botolnya kenapa nggak dari Indo juga? Ini pasti semua made in China. Made in China gitu kan. Nah ini kebetulan perfumer yang pakai natural oil ini pasti kan ya nggak pasti juga sih, maksudnya kita butuh kepastian lah si ininya. Setidaknya TKDN-nya tuh lebih tinggi, gitu nggak sih? Kalau emang itu dari Indonesia kita bisa lihat ini, misalkan kita bisa hitung nih 0, berapa dipakainya kan, terus alkoholnya 0, berapa. Kita bisa hitung dibandingkan sama semuanya made in luar negeri gitu, misalnya bukan ini ya, sorry. Adalah made in luar negeri gitu. Terus ya udah, ini harusnya kita bisa dukung ini dong yang pakai raw material dari Indonesia. Sebenarnya kalau kita bilang hilirisasi ya, nggak cuma produk jadi seperti fragrance ya. Oke, tapi kayak aromatic chemical isolate itu kan bisa juga dihilirisasi. Misalnya dari lavender atau apa jadi linalol gitu. Iya.
Sebenarnya gue tahu sih ada beberapa pabrik yang membuat, tapi lagi-lagi kayaknya investornya dari luar dan dikirim keluar. Emang teman-teman nih yang punya duit tidak berseri nggak mau menginvestasikan ke pabrik-pabrik, kurang bergairah kah atau gimana? Kita coba mungkin dengan adanya podcast kayak gini mungkin orang akan iya bener juga ya kan. Apalagi parfum di Indonesia sampai 2035-an itu masih naik terus tuh, setahu gue yang waktu itu apa studinya BCA ya kalau nggak salah tuh. Itu dia bilang itu naik terus sih sampai 30-an, sampai 2030-an. Ya kali masa nggak mau investasi. Investasi di kita. Iya, boleh kayak SWI kan. Kalau dari Koan ini nanti nextnya akan ngeluarin sisanya kah? Atau ada lebih bisnis kah? Atau apanya gitu? Jadi rencananya itu ini kan The Journey Series. The Journey Series. Benernya di Jujur Series. Setiap The Journey Series kita keluarin akar nantinya. Oh, keren sih, gue nungguin banget sih itu. Ada Tapi yang dibakar ya? Atar yang ngoles kan? Oh yang dioles. Ya kayak gitu tuh termasuk atar juga sih. Oke. Itu yang Satori namanya. Itu udah ada rencana, tapi rencananya mau kelarin ini dulu The Journey Series. Tapi kalau buat sisi komersil, kayaknya bakal bikin brand baru yang nggak idealis. Oke, gue aja. Kalau nggak idealis berarti harganya akan turun tuh. Iya, terjangkau ya. Iya. Iya sih, emang penting juga sih. Kalau misalnya di gue juga ngasih brand beberapa ya. Emang ada yang idealis, ada yang wibu, ada yang tergantung tema gitu kan, tergantung branding gitu. Tapi memang PR lagi sih kalau pengalaman gue ya bikin brand baru tuh PR lagi untuk nge-brandingnya. Bener, itu rada sulit sih. Dia tuh nggak mikir ini dari mana sih, dulu si Koan yang bikin. Ini udah nggak mikir gitu lagi. Sebenarnya terbantu sama komunitas juga ya. Ya, komunitas. Kemarin kita kumpul di tim, ya minimal 10-20 orang ingat lah gitu. Iya. Gue juga inget kawan kalau ini paus itu. Ingat gue jadi gini. Jadi kalau misal, si Anu nih dia bikin brand baru, ya coba. I see. Iya. Gue sih rada kewalahan ya dulu. Mungkin belum siap waktu bikin brand-brand baru gitu. Jadi, ternyata mesti branding dari awal lagi, dari nol lagi ya. Iya. Apalagi beda tema. Kalau gue tadi mungkin yang lebih artistik Clark and Sen, terus wibu tiba-tiba Pixel Potion gitu. Pangsa pasarnya pun udah beda gitu. Terus yang dari nol lagi, ya udahlah. Yang penting jadi dulu gitu. Jadi Pixel Potion wibu semua gitu. Emang inspirasinya itu emang mengarah ke anime gitu. Pop culture yang dari Jepang. Gitu. Arensen kayak Plesetan Merensil. Gimana? Plesetan Merensil. Plesetan bener. Gue dulu suka nge-cover lagunya Larkensil, Laruku. Larkensil takut kepleset jadi Larkensen. Seru nih. Gila, lu main musik juga? Main enggak, bukan performer sih. Wih, Lebih di backnya juga sih. apa? Ke audio, ngulik audio. Ngulik audio. Ceritakan, apakah nanti jadi pengaruh ke cara membuat Pasti ngaruh gak sih kan kayak gitu? Pasti ngaruh. Kalau lihat di trailernya sendiri kan, ya udah itu audio kayak gitu. Kan Aku belum denger trailernya. Enggak. Tolong. Di Instagram kan. Oke, ntar kita masukin aja ke ini. Tolong diedit ya, Yang Future Beriman. semua itu di kasar. Oke, lu bikin sendiri tuh musiknya? Atau AI? Awalnya AI, habis itu di mixing mixing ulang. Itu kan harus ada cut, boom. Karena kan kalau AI Mentah banget ya raw ya. iya, yang mana bagian kita mau ambil buat tempo yang naik harus di remix ulang lah bahasanya. Di remix ulang. Kalau bahasa Iya, lu main musik juga nggak sih? Main musik gue kan performer Marawis tapi gak usah ketawa, diem beneran Gue ini. nggak tawa, gue cuma Iya, Marawis gue. Gue bisa main mandolin. gue juga dulu ini sih sempat
gue kan perform ya, perform juga back off, jadi back apa ya, backstage ya, Backstage. gue juga. Mastering gitu ya. Jadi dulu tuh gue perform, tapi selalu kelemahan gue tuh ngulik, gue nggak bisa ngulik lagu gitu. Jadi gue suruh yang lain yang ngulik, sedangkan gue lebih ngulik ke sound gitu. Gitar lu ininya, treble-nya gini-gini, lebih kayak gitu. Jadi pas perform jadi balance. Nah setidaknya gitu. Lu juga kayak gitu atau langsung di mixer aja tuh gitu? Iya gitu juga, jadi ada frekuensi harus di-cut. Ya frekuensi, betul. Biasanya kan kalau yang di low frekuensi itu, biasanya lebih dari 20 Hz, 20 ya. tarik dia kelop lah istilahnya. Iya. Nanti terakhir baru di mastering itu dikasih buat naikin lagi di sama hati. Kalau gue sih dulu cara Kompresor. mixing masteringnya, di mixing pasti gue cut gitu, frekuensi supaya nggak ada yang nabrak dulu. Nanti di mastering baru gue sih nggak pakai kompresor sih, dinaikin mana sih yang mau jadi raja dan ratunya gitu. Si vokal kah atau si itunya, emang dari mixingnya udah dikasih tahu. Itu juga tercermin juga sih dalam gue membuat parfum tuh. Jadi gue pengen nonjolin raja dan ratunya tuh siapa dulu biasanya. Tapi itu di Larkinson ya? Di Pixel Potion justru. Sih Larkinson juga sih. Jadi kayak gue biasanya kasih tema dulu kan. Misalnya si yang awal Enchantress, teh dan leci. Nah itu yang gue mau ini, tapi ya diolah gitu. Yang belakang-belakangnya sih ada wangi-wangi lain, cuman lebih cenderung sebagai support gitu, sebagai base-nya buat itu gitu. Nah di sini kalau gue lihat lu lebih cenderung mixingnya rata semua, lebih balance gitu ya. Karena kalau One ya sama tema personal, kalau musik itu alirannya kayak klasikal campur sama modern. Itu bisa di aliran genre trance. Itu nanti ada di lebih ke metal sih jatuhnya. Ya harmoni yang dia juga ada metal juga. Karena ada klasikal musik tuh, melodi. Tapi itu lebih kentara nanti di trailernya Lumia Memoir. Bukan belum. Udah dibikin lagunya. Udah. Dia lebih bikin musiknya dulu daripada parfumnya kan. Jadi nanti bisa jadi itu yang jadi inspirasi karena itu kalau dari Songra, Velor sama itu best chopnya itu sama semua. Mainin kalau Velor lebih mayor sih, kayak Songra minor ya karena lebih ke itunya ya, ke permainan itu. Kalau di Songra itu gabungan klasik ini lebih ke piano, violin, ada beatnya modern, dan cermin di parfum sebenarnya kita gabungin aromatic chemical yang sintetis lah maksudnya sama essential oil. Ya essential oil gini terus di mixing semua itu jadi harmoni kayak orkestra musik. Ya. Bukan kayak band. Kalau band kan ada solo gitar tuh, perform tuh drumnya sih solo drum tuh. Pokoknya enggak jadi orkestra gitu. Gue sempat mikir bikin parfum kayak, lagunya gue lupa gitu namanya. udah kesebut. Canon Indie. Canon. Lu tau kan Mas Gili? Dia tuh bersaut-sautan gitu. Menurut gue sih ini si Samsara ini gue bisa relate sih kalau ini tuh mirip kayak Canon Indie itu, soalnya secara overall dia itu aja ininya chordnya gitu, linear tapi bersaut-sautan gitu sih raw materialnya. Lu ngerasa gitu nggak sih? Apa ini gua kayak ini gua lu mau nyemprot lagi ya? Tapi nggak masalah kan kalau parfumnya direpresentasiin apa sama orang lain nggak masalah. Iya kan beda benar beda kulit, beda karakter aroma. Benar. Iya, gue ngerasa gitu sih. Dan itu indah sih menurut gue sih. Nice balance gitu. Nice balance, terus saling bersautan. Nice. Yeah. Buat gue ini emang layak dapat panggung sih. Serius. Bukan karena dia.
beneran. barangnya doang. Lu mau manggung emang katanya back. Ini beneran Backstage gua, aja. paling layak ada di radar gua gitu. Iya. Gua bukan orang yang cukup capable, tapi ini emang menurut gua niche yang bisa dinikmatin, cukup oke, layak kalian cobain juga. Langsung cek aja di Shopee sama Tokopedia-nya di One Fragrance ya. Terus juga kalau mau yang mau beli minyak angin nih misalnya, Udah mumet. Hidup udah banyak. Tadi kan lu bilang itu kalau lu lagi bosan atau ini ya, Iya. ini pakai itu kan? Kan rata-rata orang pakai kopi tuh. Iya. Ini Enggak, karena bahan raw materialnya kopi aja. oh, Gimana lagi kopi? yang kopi lagi malah ini tadi lagi gitu ya. Lagi. Jadi beda sendiri Ini ya. lebih fresh. Ah. Kayak langsung jeder. emang bener karena nih ketika lo sniff tuh kayak bener ada yang masuk dan ini minyak Iya, iya. minyak yang enak buat gua gitu dan gua bisa nikmatin. Gua sih harusnya dapat komisi ya dari Alam kalau. Tapi emang dijualnya segini. 30 mili. Kalau di marketplace enggak, ini 10. Oh, Ada boxnya ini versi apa? dasarnya. Ya tester travel lah, travel Ah. size. apa bro namanya ini dari brand apa? Sorry, Soma Herba. Soma Herba. Soma Herba nggak ada, belum ada. Iya pokoknya ini dari Soma Herba. Kalau mau kontak aja. Soma Herba terus apa bro? Minyak cap beruang. minyak angin beruang. Soma Herba minyak angin beruang. Serius ini enak banget, cobain buat perfumer. Nggak harus perfumer, siapapun yang lo udah ngerasa jompo atau apapun dan lain-lain, ini serius, ini enak. Minyak anginnya tuh ketika lo sendiri ada kayak ada yang masuk dan itu ngegain semua beneran. Ya tapi menurut gue tadi metode ini lu lagi apa ya, fatigue ya, ininya waktu lagi ngeracik terus lu hirup ini sih ya ngebantu sih menurut gue. Serius karena emang beneran langsung ngenetralin karena kayak ada yang masuk terus kesini. Itu beneran. Ada beberapa raw material yang kalau gue hirup itu suka kayak nyangkut gitu. Lu pernah kayak gitu nggak sih? Benar. Terus sampai ke kayak tadi itu juga gitu. Gue sih rata-rata ke ini ya, ke mawar ya. Kalau ke mawar tuh kayak di atas hidung tuh suka kayak mengendap gitu. Oh. Kalau gua. Atau di belakang Gue ada timato tuh. Itu etimatol ya. Timato gue nggak gue. Oh, kalau lu itu nyangkut. Kalau lu gak tau sifat ya. Lu ngerasa emang kayak gitu atau cuma gara-gara ini doang? Nggak, tapi ini emang enak beneran. Maksud gue lancar bro. Plong. Lo tau gak sih kayak yang orang diuap itu? Lancar itu Oh, beneran kayak iya, begitu. iya. Buat gue pribadi. Tapi kalian cobain sendiri. Minyak angin beruang dari Soma Herba. Ini gue nggak bayar ya. Gak banyak, tapi kirimin gue promo aja. Promosi. Minta promo. Minta Tapi ini satu beneran botol. enak bro. Waktu itu sempat kesini kan ya, gue coba Iya. tuh, itu lumayan ininya, kan gue pakai di leher ya, tapi panas sih, Harusnya itu panas sih. jangan di leher. Kalau gue kan pakai di leher waktu itu, makanya, aja, ntar gue pakai di perut dah. Kalau di leher kayak orang dibekap. Iya, panas. Jadi emang kerasa juga sih. Ya. Kalau di perut kayak di beruang enggak. Oh, di perut. Berhak. Gue gak pengen dulu beruang lo aja. Dicabik ya. Kalau kayak gitu. Minyak angin beruang. Oh, iya. Nanti ada tapir dan panda ya. Turong, Anoa dan lain-lain bakalan keluar sih di Soma Herba. Tungguin aja. Soma. Iya, oke. Kita udah ngomong berapa ya? Kita udah ngomong lama banget kayaknya. Sejam. Wah, gila, sejam gak kerasa. Buat lo yang nonton sampai habis, lo sultan. Jangan lupa di like ya. Jangan lupa di like sama di subscribe. Baru bahas sampai audio. Iya, belum bahas anime, belum Iya. bahas apa. Ya tungguin aja kalau emang kalian suka episode sama James, undang lagi. Kita Yoi. komen. Undang Apalagi? James lagi. Apalagi si James kan meluncur produk baru. Pokoknya jangan lupa follow Instagram Rap and Send, Pixel Potion sama Nusenza. Terus juga jangan lupa follow One Fragrance. Kalau mau kepoin produknya ada di Shopee sama Tokopedia, bener? Jangan lupa beli minyak angin dari Soma Herba. Lengkap See you banget. guys. Aduh. Tapi gue cocok ya. Jangan.